Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada channel ini di Bengkel Engineer. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan feeder lain. Nah, ini rotary feeder yang digunakan pada uji coba sebelumnya. Nah, kalau kita lihat rotary feeder ini satu sumbu dengan hopper ya. Itu antara outlet hopper dengan inlet rotary feeder satu sumbu. Nah, kita coba menggunakan alternatif lain dengan feeder screw feeder. Kita lihat screw feedernya, ini adalah skrunya ini ya. Ini sumbunya berbeda. Kalau screw feeder itu inlet sama outlet berbeda. Kita akan lihat nanti pada uji cobanya seperti apa. Apakah kebocorannya besar seperti pada uji coba pertama ya, debunya berterbangan karena ini berbeda sumbu. Nah, kalau kita lihat outletnya itu yang warna hijau ya, itu kan berbeda sumbu, beda dengan rotary feeder. Nah, dengan uji coba ini kita akan tahu nanti seperti apa perbedaan keduanya. Memang untuk mengatasi kebocoran itu tidak mudah ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini sudah terpasang screw feedernya ini, walaupun memang kita perkirakan kebocoran itu masih ada, tapi tidak sebesar rotary feeder. Nah, kalau kita lihat konstruksinya sudah berubah. Mari kita ikuti seperti apa tesnya. Kita akan lihat dengan menggunakan skam giling. Nah, kita mulai uji coba dengan preheat ya. Dipanasi dulu box burnernya. Nah, uji coba kali ini tetap menggunakan skam giling. Nah, ini apinya sudah keluar dan besar ya apinya ya. Kalau kita lihat dari dekat ini kebocoran itu masih ada di sisi ujung-ujung dari skru ya, bagian bearingnya. Kalau bagian atasnya ini memang kita penuhi hoppernya supaya ada tekanan dari atas untuk mengurangi kebocoran debu yang berterbangan dari atas hopper ya. Nah, kalau kita lihat memang ini tidak boleh dibilang sedikit sekali kebocoran, tetapi ini posisinya penuh isinya. Kalau diuji pada part 1 itu tidak penuh, sedikit sehingga debunya berterbangan. Nah, ini ada tekanan dari atas sehingga debunya ketahan kalau untuk ke atas. Uji coba berikutnya adalah kita menggunakan biomas ya, dengan pelet kayu. Kita akan lihat. Nah, ini sudah mulai menyala ya apinya. Tentunya di preheat dulu, ini udah dipanasin dulu boxnya. Nah, ini sudah mulai menyala. Nah, kita lihat apinya sudah mulai keluar. Ini pelan-pelan akan gede, apinya akan naik ya, karena memang membutuhkan waktu ya. Kalau awal-awal sampai dalam boxnya panas semua, baru selanjutnya mudah terbakar. Nah, ini apinya sudah besar ya kalau kita lihat dari depan. Nah, dengan wood pellet ini, dengan pellet kayu ini, apinya tidak sebesar skam giling ya. Ya, ini lumayan bagus ini apinya. Kalau skam giling itu kan bentuknya serbuk, jadi begitu terbakar langsung besar. Nah, ini kalau wood pellet ini sepertinya cocok untuk mesin pengering yang membutuhkan pemanasan pelan seperti gabah ya, seperti padi. Nah, akan tetapi kita ingin tahu juga burner biomasa ini diuji coba pada bahan bakar yang lain
Nah ini dengan bahan bakar non biomasa, bisa nggak sih sistem ini digunakan? Nah ini adalah batu bara yang diremuk ya, jadi diremuk pakai apa? Pakai palu-palu gitu, jadi bentuknya nggak serbuk, masih ada butiran-butiran besarnya. Nah ini apinya cukup besar, kita lihat pada dicoba ini apinya gede juga, ini batu bara. Nah masalahnya batu bara ini karena kan mineral ya, dari barang tambang itu ada silika, ada magnesia, ada mineral-mineral yang lain ya. Jadi ketika terbakar itu yang mineral-mineral itu kalau kita lihat dari dekat itu ada lemparan keluar. Nah ini bagus karena nggak ada debu ya, nggak ada debu yang berterbangan dari hopper itu, karena bentuknya memang bukan serbuk seperti sekam giling. Ini cocok ya untuk mesin pengering yang tidak terlalu apa ya, besar pemanasannya. Nah uji coba berikutnya adalah kita menggunakan oli bekas. Jadi burnernya itu saja, box burnernya itu saja. Bedanya itu bahan bakar tidak dari hopper tapi dari jerigen. Nah ininya nih swirl, namanya swirl ini. Nah ini ada 2 pipa kemudian dibolongin supaya muter-muter. Nah ini pipanya. Nah pipanya ini nanti ke jerigen, ini nyambung ke jerigen ya. Nah kalau kita lihat pipa ini kan 5 in. Nah jadi kita butuh reducer 5 kali 3 in ini, karena menggunakan blowernya adalah blower 3 in. Kalau untuk pembakaran tes tadi, untuk bahan bakar solid yang menggunakan blower 5 in, ini menggunakan blower 3 in. Nah itu blowernya. Nah ini sudah terassembling. Nah ini klemnya, ini selang menuju ke jerigen. Nah itu kita lihat sebenarnya kecil itu kita lihat kecil, cuma netes ya oli bekas itu. Selanjutnya sudah menyala ya, bantalnya yang kita tes sudah menyala. Ini gede juga apinya. Hanya masalahnya kalau oli bekas ini asapnya masih bau ya, bau oli. Jadi nggak cocok untuk mengeringkan produk pertanian, ini nggak cocok, atau produk apa ya, apalagi produk pangan. Cocok jika indirect heating. Kalau direct heating seperti mengeringkan apa ya, pakan, apa produk pertanian, pakan, itu nggak bisa, nanti bau itunya. Nah ini adalah kalau kita bandingkan ada 4 burner. Ada yang bertanya apakah bahan bakar sekam giling itu, burner sekam giling ini dengan bahan bakar sekam giling ya bisa dipakai untuk mesin pengering padi. Jawabannya bisa, tetapi dari uji coba tes ini masih terlalu besar nih apinya. Jadi kalau apinya terlalu besar, kalau padi itu butuh pemanasan pelan ya, ini apinya harus dikecilin lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, debunya itu kemana-mana, jadi butuh modifikasi alat berikutnya, misalnya back hose atau dust collector atau back filter ya. Nah kemudian kalau kita lihat pelet kayu, ini apinya cukup kecil, walaupun juga ini belum tahu ya, belum dicek sebesar apa. Nanti harus ada tes pada mesin pengering ya, diukur temperaturnya berapa derajat, karena kalau untuk padi itu butuh pemanasan pelan. Nah tetapi pellet ini relatif lebih baik karena tidak ada debu peterbangan ya, tidak mengganggu lingkungan kerja. Kemudian kalau kita lihat untuk batu bara juga tidak ada debu-debu peterbangan ya, seperti pellet. Nah tetapi batu bara ini ada loncatan-loncatan mineral ya, bara mineral. Nah itu solusinya kita pasang dinding di depan supaya bara-bara itu tidak sampai masuk ke dalam blower. Kalau untuk
batu bara. Nah, kalau kita lihat untuk oli bekas ini bau ya. Jadi asapnya itu bau, tidak cocok untuk produk pertanian. Nah, cocoknya untuk apa? Ini cocok untuk peleburan itu. Nah, ini bisa tuh menggunakan oli bekas ya. Nah, kalau untuk produk pertanian tidak bisa menggunakan oli bekas dengan direct heating, pemanasan langsung. Nah, oli bekas ini bisa dipakai dengan menggunakan indirect heating. Jadi indirect heating itu apa? Yaitu panasnya itu dialirkan lewat cubing-cubing, baru cubingnya itu atau pipa ya ditiup ke mesin pengering sehingga tidak bau. Itu pemanasan tidak langsung namanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan ikuti kuliah singkat di part 3 tentang bagaimana dia desain burner biomasa dan combustion. Ingin tahu seperti apa dasar-dasar desain burner biomasa dan perhitungan combustion? Ikuti terus channel ini pada video selanjutnya di Bengkel Engineer.